budaya positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru telah mengganggu jam pelajaran kalian, karena ini tugas dari guru penggerak saya untuk bisa membuka modul 2. Saya harus melakukan aksi nyata di modul pertama terlebih dahulu. Kemarin yang aksi nyata yang pertama itu sudah didampingi oleh pendamping atau PP, yang ini disuruh menyediakan minimal 10 guru. Sebelum saya ke aksi nyata, saya ingin perlihatkan portofolio saya. Di sini nama Haris Munandar, lahir saya di Demak 20 Juni 90, alamat di Karangpanas. Pendidikan SD-nya di SD Bolo 2, MTS-nya di MTS NU Demak, pendidikan SMA-nya di Mandemak 2009, terus S1-nya di IKI PGRI Bojonegoro. Ya. Ya, Bojonegoro, Jawa Timur. Lumayan. Iya. Enggak apa-apa. Terus riwayat organisasi saya di sini, yang pertama guru bahasa Indonesia, saya pernah mengajar di MTS Rodotus Solihin di Mojo Demak dari 2014 sampai 2016, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Demak dari 2014 sampai 2022, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Pedung 2023 sampai sekarang, pembina pramuka dari 2014 sampai 2022, pelatih pramuka 2023 sampai sekarang di SMP Negeri 3 Demak, pembina pramuka SMP 1 Wedung dari 2023 sampai sekarang, dan saya selaku menjadi ketua remaja Masjid Al-Huda di Desa Bolo. Prestasi yang saya dapat sampai saat ini hanya satu ya, tidak usah banyak-banyak, yaitu juara terpuitis 2 guru berprestasi dalam rangka lomba pembuatan puisi tahun 2022. Di sini di portofolio saya sediakan pengalaman kursus atau pelatihan. Ada beberapa pelatihan, baik itu KMD yaitu tingkat pramuka, terus ada aksi ini region Semarang, ini mewakili Kabupaten Demak kemarin pas waktu di SMP 3, terus workshop penyusunan RPP AB 21, ada simulasi pembelajaran berdasarkan PISA, ini juga saya mewakili Kabupaten Demak dulu 2020, dan ada BIMTEK dan diklat lainnya, tidak perlu dibacakan. Ya. Di sini penulisan buku, di sini saya hanya menulis sebuah antologi. Saya hanya menulis antologi, belum sempat saya menulis sendiri, hanya sebuah antologi novel dan antologi cerpen. Di sini semuanya buku ini sudah ber-ISBN semuanya dan sudah diterbitkan oleh penerbit yang sudah CV-nya sudah diakui. Sudah cukup untuk di portofolio saya, hanya cukup sampai di situ. Di sini nanti kita akan membahas, atau yang akan kita bahas adalah mengenai tentang budaya positif. Ya, ini selingan sedikit ya. Budaya positif. Apa saja budaya positif di sekolah kita? Di sekolah kita itu sebenarnya sudah menerapkan budaya positif. Terutama yang pertama itu ada bersalaman dengan Bapak Ibu guru setiap kali bertemu. Bahkan bersalaman dengan Bapak Ibu guru ini sudah kita terapkan setiap pagi hari sebelum anak memasuki sekolah. Yang selanjutnya sholat jamaah, ini juga sudah kita terapkan mulai hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian bertutur kata yang sopan, ini juga termasuk budaya positif yang kita terapkan tanpa kita sadari, dan membuang sampah pada tempatnya, ini juga budaya positif kita. Selanjutnya di sini saya sediakan sebuah pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu guru saya sediakan sticky note, bisa ditempel di kertas ini nanti ya, di kertas
Buffalo. Yang pertama, saya menginginkan murid saya titik-titik, terserah Bapak Ibu guru mau menjawab seperti apa. Terus saya berharap murid saya kebiasaan positif sebaiknya murid di kelas saya sudah menerapkan kebiasaan positif apa saja. Nah, silakan Bapak Ibu guru, ada 4 pertanyaan pemantik, nanti bisa ditulis. Iya. Berarti tak kasih 4 sticky note. Iya. Saya bawa Bu. Bu Ani enggak bawa, saya bawa pen banyak, santai aja. Iya, buka 1. Langsung jawabannya saja ya. Saya menginginkan murid saya seperti apa, terus saya berharap murid saya bagaimana, terus kebiasaan positif sebaiknya itu seperti apa, terus murid di kelas saya itu sudah menerapkan kebiasaan positif yang bagaimana. Silakan boleh ditulis 1 sticky note, 1 jawaban. Nanti setelah itu kita tempel di kertas pelangi, di kertas pelangi. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Monggo. Pripun? Enggak apa-apa, bebas. Oh, mboten enten. Santai Pak, saya punya banyak pulpen, Pak. Saya punya banyak pulpen. Sesuai keyakinan Bapak Ibu mawon nggih, tidak usah saling mencontek. Satu-satu. Oh, Bu Maya. Merah ya Bu ya, enggak apa-apa Bu. Ya, sesuai ya Pak ya, berarti 1, ini 1, 2, 3, 4.
Iya. Oke Pak. Gimana Pak? Ya pasti Pak, ini selama sampai Maret Pak. Sambil dinikmati seadanya Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Besok-besok ya. Iya, besok ganti requestnya Bu Indah, ganti es teh kota ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Di pertanyaan pematik ini, yang pertama itu adalah semua yang kita harapkan untuk peserta didik kita. Yang pertama, saya menginginkan murid saya sukses dunia akhirat, amin. Nah, bisa, boleh. Terus ada, saya menginginkan murid saya membuang sampah di tempat sampah, bisa. Saya menginginkan murid saya menjadi murid yang mempunyai karakter yang baik. Saya menginginkan murid saya jujur, berakhlak, mulai dan berprestasi. Mulai apa ini saya juga tidak paham, mulai apa? Oh, mulia. Ini mulai tulisannya ya Pak. Saya menginginkan murid saya sopan dan santun. Saya menginginkan murid saya bertutur sopan yang baik. Saya menginginkan murid saya berakhlak mulia, sopan dan berprestasi. Dapat berubah menjadi lebih baik, menjadi anak yang sukses, berakhlak dan berbudi pekerti baik. Saya akhlak yang baik, sopan santun terhadap bapak atau ibu guru yang ada di sekolah. Bisa kita simpulkan hampir sama di pertanyaan pematik nomor 1. Semua bapak ibu guru di sini menginginkan murid itu yang pertama itu memiliki sebuah karakter, memiliki sebuah sopan santun dan berakhlak mulia. Itu pasti, dan yang paling utama kita sebagai bapak ibu guru menginginkan murid itu pastinya sukses ya. Pertanyaan yang nomor 2, saya berharap murid saya istiqomah dalam kebaikan. Bisa ya, istiqomah dalam kebaikan dalam segala hal semuanya. Saya berharap murid saya menjadi pelopor kebersihan di sekolah, memiliki sikap yang santun, beretika, tanggung jawab dan peduli lingkungan. Oke. Menjadi lebih baik dan dari sebelumnya.
terus disiplin, ada yang patuh terhadap guru, disiplin, berharap murid saya rajin dan sopan, patuh mentaati tata tertib sekolah, patuh pada kedua orang tua dan selalu berakhlak yang baik, belajar di sekolah dan fokus dalam pelajaran. Bisa kita simpulkan bahwa di sini harapan kita bahwa murid yang ada di sekolah ini itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan, itu hal yang paling utama. Terus tadi ada yang menuliskan juga yang istiqomah dalam semua hal kebaikan. Pertanyaan pemantik nomor 3, kebiasaan positif sebaiknya bisa istiqomah dan ditularkan. Kebiasaan positif berarti bisa istiqomah dan bisa ditularkan, berarti ke semua orang ya, tidak hanya satu orang saja. Terus kebiasaan positif sebaiknya dilakukan terus menerus, berarti bagus. Kebiasaan positif sebaiknya dilakukan terus menerus, sebaiknya terampil, menghormati bapak ibu guru, selalu mematuhi perintah guru. Kebiasaan positif sebaiknya diterapkan dengan baik. Kebiasaan positif dilestarikan dengan didampingi yang rutin. Kebiasaan positif dilakukan setiap hari. Kebiasaan positif sebaiknya berbicara dengan guru yang sopan dan santun. Pada intinya, pada dasarnya, kebiasaan positif itu kebiasaan yang harus dilakukan terus menerus tanpa kita bosan untuk melakukan atau menghimbau kepada anak didik kita. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang nomor 3, murid di kelas saya sudah menerapkan kebiasaan positif apa saja? Kompak dan gotong royong. Dalam segi apa biasanya kalau kompak dan gotong royong? Apa Bapak Rifki? Kerja bakti, kebersihan. Bisa. Di kelas saya membuang sampah pada tempatnya, mengambil sampah yang berceceran, hampir sama dengan gotong royong dan kerja bakti. Kebiasaan positif senyum, sapa, salam, dan santun. Berarti 5S ya. Bisa. Kebiasaan positif yang diterapkan di kelas saya menjaga kebersihan kelas dan berdoa waktu pulang. Kondusif di dalam kelas. Terus murid di kelas saya sudah menerapkan kebiasaan positif Asmaul Husna bersama, terus sholat berjamaah. Itu adalah kebiasaan positif yang sering kita terapkan. Terus murid di kelas saya sudah menerapkan kebiasaan positif piket, kebersihan kelas, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bersalaman dengan guru di jam terakhir, sehingga dampak ini menular prestasi siswa. Murid di kelas saya sudah menerapkan kebiasaan positif bersalaman, bertutur kata dengan baik. Murid sudah dibiasakan untuk bapak dan ibu guru menyapa dan bersalaman. Intinya kebiasaan positif yang kita terapkan di kelas itu sudah tentu kita terapkan sehari-hari tanpa kita sadari. Selanjutnya, sasaran budaya positif. Sasarannya yang pertama itu adalah peserta didik, yang kedua adalah bapak ibu guru, yang ketiga adalah orang tua. Itu biasanya untuk sasaran yang budaya positif. Selanjutnya, latar belakang budaya positif itu adalah nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hampir sama yang kita tuliskan di sticky note tadi. Karakter tanggung jawab yang baik, sopan santun, istiqomah, itu kita rangkum dalam sebuah budaya positif. Nilai atau keyakinan kelas. Di dalam budaya positif itu sangat erat dengan nilai atau keyakinan kelas, kesepakatan bersama yang disepakati bersama di kelas oleh murid dan guru atau wali kelasnya. Diingat ya Bapak Ibu guru, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu biasanya peraturan yang sudah ditetapkan pada sekolahan. Kalau kelas, di dalam kelas itu yang dinamakan adalah keyakinan kelas. Biasanya kalau tidak atau melanggar keyakinan kelas itu biasanya mendapat apa? Mendapatkan sanksi dan hukuman. Nah, nanti kita akan bahas apakah sanksi dan hukuman itu termasuk sama.
Coba bedakan, ini peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan pihak yang harus melaksanakan. Jadi kalau peraturan kelas itu dibuat oleh wali kelas itu sendiri tanpa harus kita menyepakati kepada murid atau peserta didik kita. Contohnya kalau di sekolah ini kita membuat sebuah peraturan sekolah, berarti yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan, dan Wakil Kurikulum biasanya hanya yang terlibat hanya itu tanpa Bapak Ibu Guru. Tapi kalau keyakinan kelas ini adalah persetujuan yang dibuat bersama antara murid dan guru, selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi satu kelas itu wajib mentaati keyakinan di dalam kelas. Nah, perbedaannya antara konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi ini akibat dari tindakan yang bersifat positif maupun negatif, ini konsekuensi. Kalau hukuman ini bentuknya negatif saja, diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan atau melanggar sebuah norma atau sebuah hukum. Perbedaannya di sini. Kalau konsekuensi ini bersifat positif, bisa negatif. Tetapi kalau hukuman ini hanya bersifat negatif saja karena anak sudah melanggar norma atau melanggar hukum. Sekarang kita lihat. Mencatat 100 kali di buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau termasuk apa tadi? Konsekuensi. Ini hukuman atau konsekuensi nomor 1? Hukuman. Nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk mengerjakan PR saat jam istirahat karena belum mengerjakan PR. Oke, merugikan. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Oke, nomor 1 tadi adalah hukuman, terus nomor 2 hukuman, ada konsekuensi, dan yang terakhir adalah hukuman. Iya. Selanjutnya kita ice breaking. Oke, kita ice breaking dulu. Pak Rifki mintanya ice breaking. Oke, kita ice breaking. Ice breakingnya apa? Semangat banget. Ice breakingnya kita lihat gambar saja ya. Kita lihat gambar yang ada di layar. Look at the picture. What do you see? Apa yang dilihat? 2 orang atau orang tua, nenek dan kakek yang dilihat? 2. Oh, ada nenek dan kakek atau 2 orang yang sedang 3. Siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Can you see itu? Apakah bisa melihat anjing? Ini anjing. Ya. Selanjutnya. Horse, the lion, the old man, the wolf. Ini wanita. Kudanya di mana? Bisa melihat kuda? Oh iya, di bawah. Terus, oh iya ini kuda. The lion. Ini singa. Macan. Old man, wanita tua. Oh. Lelaki tua. Bisa lihat lelaki tua. The wolf. Tidak ada serigala. Udah lihat serigalanya di mana? Hah?
Berapa banyak gambar yang tersembunyi? Ada kuda. Iya, atas berarti wanita. Iya, ini beruang. Iya, beruang. Terus ini elang. Ini kuda. Iya. Iya, di mana ikan? Oh, di sini. Di dalam air pasti ada. Oh iya, di dalam air pasti ada ikannya. Tapi di sini tidak ada yang namanya ikan loh. Dah. Berapa gajah yang dilihat? Bingung, beda skillnya bolak-balik. Sembilan, jiro lupat, konem itu 9. 12 gajah, 6 kepala. Gajahnya ada 12, tapi kepalanya hanya ada 6. Iya, iya berkepala 2. Satu, salah, berkepala 2, ya. Bisa menemukan 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. Nah, sudah 6, 7 wes. Ya. Bisa menemukan 10 wajah di pohon ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wajah. Oh, masih bingung, belum melihat wajah. Ini wajah Pak, ini wajah bapak-bapak. Ada wajah, ada wajahnya. Ini wajah. Oh iya. Iya. Terakhir wajah yang tersembunyi. Bisa kamu? Oh, bisa ini ya. Berarti. Monggo Pak Habib. Oh. 30 binatang, ada 30 binatang di wajah ini. Wah, menghitungnya terlalu sulit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ular, kelinci, singa, burung hantu, lumba-lumba. Apa ini? Udah. 9 wajah dari ada 9 wajah. Berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mana ini Bu? Ada 9 ya. Oke ya. Bisa menemukan bayi. Iya, ini bayinya besar ini ya. Bingung Pak, bingung Pak. Masih bingung Pak. Sleeping woman, menemukan wanita. Ojo suwe-suwe. Oh, sudah dilihat. Spiritual looking at a grave. Apa? Orang tua. Sudah ya. Kita ice breakingnya sudah itu aja. Nggak usah nyanyi-nyanyi. Iya. Oke.
Kita melanjutkan langsung ke materi saja, ya. Nanti. Oke, di sini kita akan membahas tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama, konsep inti dari budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru yang ada di dalam kelas. Selanjutnya keyakinan kelas tadi yang sudah kita pelajari, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas contohnya bagaimana segitiga restitusi yang kita terapkan di kelas. Pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran yang berprinsip pada pembelajaran berdiferensiasi. Ini mengacu ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Ada dimensi apa saja? Ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, mandiri, berinekaan global, berakhlak. Ini termasuk pembelajaran paradigma baru. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol itu yang pertama, ilusi guru tentang mengkontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan sebuah karakter siswa. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita itu berhak memaksa kepada murid, tetapi dalam segi positif. Ya, kita bedakan stimulus respon sama teori kontrol. Yang pertama, realitas, kebutuhan kita sama. Realitas, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini stimulus kontrolnya, yang ini adalah teori kontrol. Berarti setiap pemaksaan pasti ada bujukan yang gagal, tapi di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti teori kontrol ini yang akan kita ubah dalam sebuah paradigma stimulus respon untuk mendekati sebuah peserta didik. Di sini disiplin positif. Selanjutnya, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk mandiri, melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau hukuman atau sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi untuk menerapkan disiplin positif di dalam sebuah murid atau peserta didik, kita terapkan tanpa kita memberi sebuah hukuman atau memberi sebuah iming-iming hadiah. Kalau kamu mau melakukan ini, nanti saya akan beri hadiah ini. Itu tidak boleh kita terapkan, itu bukan disiplin positif. Terus biasanya kalau tolong nanti belajar yang rajin. Kalau kamu belajar yang rajin, nanti akan saya kasih hadiah seperti ini kalau bisa ranking 1. Itu juga bukan penerapan disiplin positif yang kita terapkan di peserta didik. Itu tidak boleh. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun. Ini hampir sama dengan keyakinan yang diyakini oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidik itu adalah menuntun kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Disiplin positif sehingga dapat berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan atau organisasi. Ini yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Ini memuat 6 dimensi. Selanjutnya ada Ibu Primati Year atau program. Ini ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ini ada nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan dalam institusi atau sebuah organisasi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup.
Di dalam bertahan hidup ada makan, itu memerlukan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, ini termasuk bertahan hidup. Terus kebutuhan mendapatkan sebuah kasih sayang dan rasa diterima, ini diperdulikan, berbagi kerjasama, menjadikan bagian dalam kelompok. Terus ada penguasaan, berarti memuat harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi dan diakui dan mau didengar. Terus ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kebutuhan dasar manusia adalah sebuah kesenangan. Ini adalah bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan manusia, biasanya juga kita terapkan dalam budaya positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini tadi kan saya menjelaskan ada motivasi yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Yang motivasi ekstrinsik ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita tidak boleh menghukum peserta didik jika peserta didik itu berbuat sebuah kesalahan, tetapi kita bisa menghukum, tapi nanti kita ada di posisi yang seperti apa, nanti kita akan bahas. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya hukuman, tadi ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Tadi sudah dijelaskan pada PowerPoint yang tadi. Kalau hukuman itu tidak tercatat dan tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat hanya satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya push up, keliling lapangan 10 kali karena terlambat, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati, kayak keyakinan kelas tadi. Kita sudah membuat keyakinan kelas yang sedemikian rupa, kalau ada peserta didik atau murid kita yang melanggar, berarti murid kita itu mendapatkan sebuah yang namanya konsekuensi. Itu sudah konsekuensi yang sudah ditetapkan pada kelas tersebut dan sudah direncanakan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi berbeda lagi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti ada 3 ya, tadi ada. Ini posisi kontrol guru yang ada di dalam kelas. Kita sebagai Bapak Ibu guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman atau pemantau, apa sebagai manajer? Kita boleh menerapkan ini pada diri kita, tetapi kita lihat situasi dan kondisi. Contoh menerapkan 5 posisi kontrol guru. Kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam, itu termasuk penghukum. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Berapa kali Bapak atau Ibu guru beritahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu guru, berarti membuat merasa bersalah. Itu juga termasuk posisi kontrol kita. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya. Sesekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi kontrol kita, guru hanya sebagai teman saja. Itu boleh. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau saja posisi kontrol kita. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini guru sebagai manajer, hanya sebagai manajer. Jadi posisi kita selama ini yang kita terapkan kepada peserta didik itu sebagai apa? Berarti ada 5 posisi kontrol. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah sebagai hanya pembuat merasa bersalah kepada peserta didik, atau hanya sebagai teman, pemantau, atau hanya sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini boleh kita terapkan pada diri kita sebagai guru. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya.
merasa bersalah atau sebagai teman atau hanya sebagai manajer? Teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ayo lakukan demi bapak atau ibu. Teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, konsekuensi, atau sebagai pemantau. Hukuman. Ya. Sekarang kita akan membahas keyakinan kelas. Tadi sudah kita bahas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan sebuah peraturan? Ya, kalau keyakinan kelas itu yang kita tetapkan di dalam kelas itu sendiri, yang sudah kita sepakati bersama, dan jika anak melanggar, anak mendapatkan sebuah konsekuensi. Tetapi kalau peraturan ini ditetapkan hanya satu arah saja. Ya, kesepakatan yang disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru beserta murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini guru dan murid selama proses pembelajaran. Contohnya seperti ini. Di dalam sebuah keyakinan kelas ada sebuah keyakinan seperti ini. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu sebenarnya itu termasuk kalimat negatif, tidak boleh diterapkan di dalam sebuah kelas. Harusnya jagalah kebersihan, itu adalah kalimat positifnya. Berarti itu termasuk keyakinan atau budaya positifnya. Kalau dilarang, jangan menyontek, berarti itu termasuk larangan, itu termasuk peraturan. Tetapi kalau ada kata-kata jujur, itu kata jujur saja itu termasuk positif, berarti boleh kita terapkan dalam sebuah keyakinan kelas. Bedanya di situ. Tidak boleh menggunakan kata dilarang atau jangan. Selanjutnya membentuk sebuah keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat oleh peserta didik sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini hanya warga kelas kita saja yang membuat sebuah keyakinan. Boleh guru mapel juga boleh membuat sebuah keyakinan kelas, tidak harus wali kelas. Guru mapel itu boleh membuat keyakinan kelas. Contohnya pada jam ini tidak boleh gini. Itu membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu. Kalau anak melanggar dulu dikasih konsekuensi, ya itu keyakinan. Tetapi seumpamanya tidak ada sebuah keyakinan, tetapi tiba-tiba guru itu marah sebagai penghukum, tiba-tiba seperti itu termasuk peraturan yang dibuat satu arah saja. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi, sebuah proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, terus menanyakan sebuah keyakinan. Nanti akan saya beri contoh. Berdasarkan pembuatan kesalahan adalah dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Itu termasuk segitiga restitusi. Tidak ada manusia yang sempurna. Boleh guru seperti itu. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Itu termasuk menanyakan keyakinan. Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi di sini Bapak Ibu guru ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah penerapan yang kita terapkan dalam segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Boleh, ini validasinya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau ada seseorang yang bertengkar, terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus menanyakan keyakinan. Di sini ada menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Berarti kita tanyakan nilai apa yang sudah kita sepakati. Tadi kalau kita di dalam kelas sudah menyepakatinya. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu?
Apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan sebuah keyakinan. Saya akan memberikan sebuah contoh. Contoh yang pertama yang saya terapkan di segitiga restitusi, kasus pertama, Anasya itu tidak suka pekerjaannya itu dicontek temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Saya kasih skenarionya. Mesya, tadi bapak mendengar apa dari teman sekolah kamu, katanya kamu sudah menjadi kelas ya? Ya Pak, senang besar. Kenapa kesal? Oh, begitu. Ya, baiklah, jika kamu marah dan besar, jika Bapak di posisi kamu, pastinya Bapak akan membuat hal yang sama. Lalu, apakah yang akan melakukan dari insiden? Oh, begitu. Tapi kamu juga itu adalah sini, ya kan? Ya, dan Bapak menghargai perbuatanmu itu yang tidak lebih buruk dari perbuatan itu, misalnya memukul. Coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, menghormati antar teman sangat penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Bila ada teman-teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali pendapatmu, Nesya. Tetap semangat ya. Sekarang kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, di sini saya menerapkan segitiga restitusi yang saya tidak sebagai penghukum, saya sebagai teman, saya juga sebagai manajer. Saya tidak semata-mata langsung menghukum Nesya karena posisi Nesya itu yang tadinya dia disontek, pekerjaannya disontek oleh Zidane, kemudian Nesya marah-marah, tetapi hebatnya si Nesya itu tidak langsung memukul Zidane. Boleh nggak seapapanya Nesya memukul Zidane? Boleh, tetapi hal yang dilakukan Nesya jika memukul Zidane itu salah. Jadi tidak saya terapkan di dalam kelas. Selanjutnya di sini tanggapan dari seorang Nesya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ana Syaribina Kamalia dari kelas 9E. Saya merasa senang diajak diskusi dengan Bapak Aris, dapat mengendalikan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati banyak teman-teman. Wassalamualaikum. Oke. Selanjutnya di kasus yang kedua, ini hampir sama, yaitu Bagus itu sering terlambat datang ke sekolah sehingga banyak tugas yang tertinggal. Kasus yang kedua. Ini juga saya terapkan segitiga restitusi. Bagus, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak, Menurut seingat kamu, berapa kali kamu terlambat? sudah 7 kali mungkin. Sering terlambat sekolah suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik, bagus. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan mau memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Bagus. Kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Bagus sering datang terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa sih Bagus sering datang terlambat? Karena saya sering nonton TV larut malam Pak, jadi kurang tidur. Bangun selalu telat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Disiplinan Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak menurut kamu? Penting Pak, karena disiplin bisa datang ke sekolah tepat waktu dan dapat menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting untuk kita.
seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat dan memohon maaf sudah sering terlambat. Ya Gus, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur di awal dan tidak menonton TV larut malam agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, bagus. Kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya dari kelas 9I. Terima kasih Pak Aris, saya sudah diajak diskusi dengan baik atas menemukan solusi atas kesalahan saya yang sering tidur larut malam karena menonton TV. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya menerapkan sebuah segitiga restitusi, yaitu menanyakan terlebih dahulu keyakinannya, terus memvalidasi tindakan, dan saya membuat sebuah keyakinan kepada anak. Jadi semata-mata saya tidak langsung menghukum anak tersebut. Berarti posisi kontrol sebagai guru di sini yang pertama saya juga sebagai pemantau, terus sebagai teman juga bisa sebagai manajer, tidak sebagai penghukum. Kita tanya lebih baik, terus kita kasih solusi bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut. Oke. Selanjutnya di dalam penutup, dalam menerapkan posisi kontrol, disiplin positif, hendaknya guru memiliki sebuah standar kepribadian atau profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri. Monggo Pak, masih ada tempat duduk? Ya, di tempat duduk sama Bu Hil. Merdeka dan tanggung jawab, yaitu standar nasional dan pendidikan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu Guru silahkan untuk disiplin positif. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah kita sebagai guru itu sudah menerapkan 5 posisi kontrol di dalam kelas, atau sudah menerapkan 5 posisi kontrol itu kepada peserta didik kita? Apakah kita selama ini itu hanya sebagai penghukum saja, ataukah selama ini kita sudah menjadi teman atau menjadi manajer, atau hanya sebagai pemantau saja? Itu tidak ada yang salah. Monggo Bapak Rifki mau tanya apa? Oh sudah. Bu Indah? Oh sudah Bu Indah. Bu Maya mau tanya? Oh sudah. Pak Fadil? Oh agak ada. Monggo yang mau memberikan, saya kasih 2 umpan balik kepada diskusi ini, silahkan Bapak Ibu yang mau memberi umpan balik. Pak Awin, Bu Ani. Oh Pak Rifki, monggo kasih umpan balik. Umpan balik. Iya. Ya, alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Pak Aris menambah pengetahuan kita sebagai guru, mensikapi murid itu sebagaimana mestinya, itu harusnya gimana. Terima kasih pembelajarannya. Terima kasih Pak Aris. Oke. Selanjutnya satu lagi Pak Fadil, monggo. Apa yang disampaikan Pak Aris itu adalah termasuk memotivasi kita semua. Lalu dalam hal ini, bagaimana perasaan Pak Aris ketika setelah menjalankan beberapa teori, bagaimana dengan keadaan praktek yang nantinya akan dijalankan Pak Aris. Semoga hal ini bisa memberikan kepada kita semua untuk mengasuh kafroh terkait dengan proses pembelajaran kurikulum Merdeka, di mana guru sebagai manajer dan juga sebagai teman. Tentu saya yakin setiap guru punya materi terkait dengan itu semua. Namun bagaimana pelaksanaannya tergantung guru masing-masing. Namun perlu
motivasi yang telah dilakukan oleh Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rifki dan Pak Fadil telah memberikan umpan balik pada saya ya. Posisi di sini selaku saya sebagai calon guru penggerak, saya sudah menerapkan 5 posisi kontrol yang memang yang harus saya hindari yaitu sebagai penghukum. Tetapi tidak semua semata-mata siswa itu kan pasti kesalahannya itu berbeda-beda. Tetap yang mungkin kalau siswa yang memiliki kesalahan yang fatal posisi sebagai penghukum itu tidak apa-apa dan itu tidak masalah. Tapi dilihat kita untuk menghukum siswa juga harus melihat, tidak harus langsung kita jangan menyakiti hati siswa ya. Contohnya kamu kok nggak bisa mengerjakan soal semudah ini, dedelmen, goblokmen, jangan seperti itu. Karena seorang siswa itu ibarat itu adalah sebuah pensil yang coretannya itu masih tipis. Kita itu sebagai guru itu hanya menebalkan saja. Kita sebagai guru menebalkan bagaimana kita memotivasi siswa agar menjadi lebih baik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, untuk pagi kali ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas 8A terlebih dahulu. Ya. Sebelum kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, Pak Aris akan menerangkan apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan biasanya dibuat hampir sama dengan peraturan sekolahan. Contohnya, dilarang
menggunakan sepeda motor, terus dilarang menggunakan sepatu selain hitam pada saat hari Senin sama Selasa. Itu adalah peraturan sekolah atau peraturan yang dijalani oleh sekolah kita. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan sekolah. Bedanya kalau di dalam sebuah keyakinan kelas ini harus menggunakan kata-kata positif. Contohnya, di dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contohnya tidak boleh menggunakan kata dilarang, jangan, tidak boleh. Itu tidak boleh digunakan dalam keyakinan kelas. Contohnya kalau dilarang membuang sampah harus kata-kata positifnya apa? Jagalah kebersihan. Terus kalau keyakinan kelas yang kita miliki loh. Contohnya kalau dilarang menyontek berarti keyakinan kelas kata positifnya jujur, harus seperti itu, atau mengerjakan sendiri boleh. Nanti di sini Pak Aris akan membagikan sticky note. Sticky note ini nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan kita tempel di sini dan tidak boleh menyontek dengan teman sebelahnya. Nanti kok kebetulan contohnya di sini ada yang sama dengan ini, berarti kita ambil satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan kita sepakati selama 2 semester ini. Jadi mau tidak mau setelah terbentuk sebuah keyakinan kelas, kalian harus mengikuti peraturan yang ada di kelas kita ini. Paham? Paham. Oke, sekarang Pak Aris akan bagikan sticky note, nanti ditulis satu saja, satu anak membuat satu keyakinan kelas. Diingat, menggunakan satu buah kata-kata positif. Tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh. Gunakanlah kata-kata positif. Diingat-ingat, keyakinan kelas adalah keyakinan yang kita jalani saat ada di kelas 8A. Jadi keunikan keyakinan kelas yaitu keyakinan itu berbeda dengan kelas yang lain. Jadi 8A itu memiliki keunikan sendiri, memiliki sebuah peraturan sendiri. Peraturan itu dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan yang harus dijalani oleh murid yang ada di kelas 8A. 8A toh? 8C. Membuat satu keyakinan kelas. Deh. Ya. Diingat-ingat contohnya tadi, kalau ada peraturan dilarang menyontek, itu samanya peraturan kelas dilarang menyontek. Kita mau membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau dilarang menyontek, itu kan termasuk kata-kata negatif. Kita menggunakan kata-kata positif. Dilarang menyontek, dimasukkan ke dalam keyakinan kelas kita, dijadikan sebuah kata positif, berarti jujur. Jujur itu sudah sama artinya dilarang menyontek, itu keyakinan yang kita alami di kelas kita. Contoh, dilarang membuang jajanan di sembarangan, berarti jagalah kebersihan. Paham? Paham. Silakan Pak Aris kasih waktu 10 menit untuk membuat keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas, bawahnya dikasih nama panggilan kalian. Kemudian sticky note itu silakan ditempel di kertas buffalo yang sudah Pak Aris sediakan di sini. Silakan. Satu anak membuat satu keyakinan kelas. Ya, satu anak satu keyakinan kelas. Silakan boleh ditulis. Banyak ya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang harus kita taati saat berada di kelas. Itu banyak. Boleh diskusi dengan teman sebelahnya, tetapi harus berbeda. Tidak boleh. Contoh kok masih tanya contohnya. Sepedolmu mana?
Contohnya kan tadi, contohnya ada kata dilarang mencontek. Ini termasuk peraturan kelas. Kalau dijadikan keyakinan kelas berarti jadi jujur. Ya cukup ditulis ini toh contohnya. Gimana? Nah, apa kan dalam mencontohnya itu nih jujur dalam mengerjakan tugas. Boleh toh. Berarti diingat-ingat di dalam sticky note atau di dalam keyakinan kelas yang akan kalian buat tidak boleh ada kata-kata dilarang. Tidak boleh ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Kata positif doang sih, nggak negatif sih. Ya, yang positifnya ini. Ini kan negatif. Dua kata-kata ini aslinya itu bagus, tetapi di keyakinan kelas harus menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya. Restu sudah membuat, Roni, Azril, ayo yang lain. Sini tembak. Ingat-ingat, jangan ada kata dilarang, tidak boleh. Kalau mau diganti, boleh minta sticky note Pak Aris lagi yang ada di depan. Pak, saya ganti salah, Pak, keyakinan kelas saya, silakan minta sticky note lagi Pak Aris yang ada di depan. Ini ya, sambil saya bacakan ya, berarti nanti kalau Pak Aris sudah bacakan, berarti tidak boleh sama. Ini Roni ada jagalah kebersihan. Ya, itu Roni. Ini ada Davin, sopan, ada kata sopan. Saya tarik kesimpulan, ada kata sopan. Davin menarik kata positifnya sopan. Kalau dijadikan kata negatif, itu boleh, tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh berkata kotor kepada guru. Itu kata-kata negatif. Kalau dijadikan keyakinan kelas menjadi positif, punyanya Mas Davin berarti sopan, ramah, itu boleh. Ayo. Ayo yang cewek. Ayo yang cewek. Mamat, jagalah kebersihan kelas. Sama. Jagalah kebersihan kelas. Punyanya Tirta juga hampir sama. Punyanya Nafi hampir sama punyanya Davin. Ada kata-kata. Ya, yang cewek ayo. Banyak loh. Keyakinan kelas itu keyakinan yang harus kita taati, harus kita jalani di dalam kelas. Hampir sama dengan peraturan. Sama. Tetapi yang ada di kelas kita saja loh, tidak boleh keluar dari kelas. Tidak boleh keluar dari lingkup kelas kita. Yang ada yang kita yakini di kelas kita.
Oke, niswa, ramah. Nah, ada kata ramah. Boleh. Sudah. Yang cowok semuanya sudah, barisan sini. Sini. Mamat sudah, Mat. Sudah. Sudah semua yang cewek? Sudah. Kita lihat ya. Namanya disembunyikan. Namanya disembunyikan. Lihat kenapa? Kita kan membuat yang bukan. Nggak ada yang salah. Paris tidak menyalahkan kalau tulisan yang kalian tulis ini di sticky note, keyakinan yang kalian tulis di sticky note ini salah. Enggak. Paris nggak pernah menyalahkan seperti itu. Tapi keyakinan yang ditulis di sini apakah sudah sesuai yang kita harapkan di dalam satu kelas, atau termasuk kata negatif, atau sudah masuk ke dalam keyakinan kelas yang termasuk kata positif. Kita lihat yang pertama. Punya Roni, jagalah kebersihan. Kita setuju untuk menjaga kebersihan kelas kita? Setuju. Diingat, untuk menjaga kebersihan kelas kita, diingat yang pertama tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita punya tempat sampah di depan kelas. Harus setiap kali kalian jajan, setiap kali kalian selesai jajan, masukkan sampah itu di dalam tong sampah itu. Jangan. Terus punya Davin. Peraturan kelas atau tindakan membuli, harus membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Oke, kalau dijadikan kata positif berarti sopan tadi. Terus restu, jagalah kebersihan. Berarti restu sama punya Roni sama. Kita jadikan satu. Punya Azril juga hampir sama, jagalah kebersihan. Punya Mamat juga sama, jagalah kebersihan. Keyakinan kelas banyak loh. Jagalah kebersihan punya Sheila. Sholat dengan tertib. Sholat dengan tertib punya Randy. Oke, itu adalah peraturan di sekolah kita ya, yang kita terapkan biasanya pada hari Senin sampai hari Kamis. Berarti kalau di kelas kita setiap kali jam waktu sholat kita harus tertib. Berarti kalimat positifnya harus tertib. Diingat, nanti kok ada teman yang tidak sholat di kelas kita, silakan yang bertugas kepada ketua kelas bisa dicatat, nanti diberikan sama Pak Aris. Jagalah kebersihan punya Rahel sama. Sopan punya Nafi sama tadi. Sopan punya Tirta hampir sama. Jujur punya Rama. Berarti kalau kalian jujur berarti jujur dalam segala hal yo. Tidak boleh menyontek, tidak boleh menyolong. Oke, menyolong tidak boleh. Mengambil barang milik teman. Kalau bukan barangmu jangan diambil loh. Diingat, kalau kamu mau pinjem barang dari temanmu, diusahakan pinjem dikembalikan terima kasih, bilang terima kasih. Kalau kamu mau minjam dikembalikan terima kasih. Jangan asal, wong itu juga teman satu kelas kok Pak, teman satu kelas saya. Jangan diusahakan seperti itu. Enggak baik, itu bukan keyakinan kelas kita. Terus punya Dwi. Rukun. Diingat, sama teman yang satu dengan yang lain rukun. Jangan satu teman dengan yang lain dipanggil Toyanto, nama bapaknya dipanggil seperti itu berarti kalian tidak rukun, tidak boleh. Kita tidak boleh ya. Kita sudah menerapkan keyakinan di sini yang ditulis tadi. Siapa yang nulis? Dwi menulis seperti itu rukun. Berarti harus kita tetapkan semua. Keyakinan harus kita tetapkan semua satu kelas. Terus punya Mila jujur sama. Vian punya Vian. Jagalah kebersihan. Punya Akbar, berbagi itu indah. Ya, berbagi itu indah. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya,
kalau Mas Akbar dari rumah dikasih bekal sama orang tuanya, mungkin Mas Akbar nanti akan berbagi dengan kalian semua, ya. Kata Mas Akbar, diingat loh, keluhnya berbagi itu indah. Jadi nanti kalau Mas Akbar jajan banyak, kalian dibagi, itu tidak ada salahnya. Jangan anggap dijajakno Mas Akbar sangune akeh. Enggak, karena keyakinan yang disepakati Mas Akbar, karena berbagi itu adalah indah. Boleh. Terus ada jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Sama, baik itu indah. Jagalah silaturahmi, berarti kerukunan. Faris loh yang ngomong loh. Nanti kalau kalian sudah pindah kelas kan acak, kelas 8A berarti pindah kelas 9 kan acak. Jadi keyakinan kelas ini di 8A kita terapkan terus. Contohnya Davin di kelas 9A, mungkin nanti Dwi di kelas 9B. Jadi keyakinan kelas di 8A dulu kita yakini apa? Jaga kerukunan. Berarti kita harus saling menjaga kerukunan antara kelas 8A yang dulu. Boleh nggak? Boleh kita terapkan sampai kelas 9. Terus jagalah silaturahmi, jujur dalam mengerjakan ulangan. Taati tata tertib kelas. Jujur saat mengerjakan tugas. Sopan. Diingat, sopan itu berarti banyak, luas loh. Sopan dengan guru kamu, sopan dengan teman kamu, baik itu sopan dalam segi ucapan, diingat dalam segi ucapan, maupun sopan dalam segi tindakan. Ramah, diingat dengan teman kamu harus ramah. Terus ada ikuti aturan kelas, jujur, bersikap adil terhadap teman. Oke, ada beberapa keyakinan kelas yang sama, kita jadikan satu. Intinya yang pertama sopan, jujur, jaga kebersihan. Terus ada baik itu indah, silaturahmi, terus ramah. Itu kita sepakati ya, kita sepakat dengan keyakinan kelas kita 8A. Sepakat seperti itu yang sudah kita tulis di sini. Sepakat apa enggak yang cowok? Sepakat. Yang cewek? Sepakat. Kalau sudah sepakat, berarti mulai minggu depan kita harus jalani keyakinan kelas ini. Diingat, apa yang sudah kita tulis di sticky note harus kita jalani baik-baik. Tidak boleh dilanggar. Diingat, jika melanggar keyakinan kelas, maka kalian akan mendapatkan sanksi. Sanksinya apa, Pak? Sanksinya nanti akan kita bahas minggu depan. Sanksi apa yang melanggar keyakinan kelas kita? Kita yakini dulu keyakinan kelas kita selama 1 minggu. Nanti 8A selama 1 minggu ini apakah standar dia semuanya mengikuti keyakinan kelas atau tidak. Kalau semua mengikuti keyakinan kelas berarti tidak perlu kita kasih sanksi. Tapi nanti kalau ada 5 atau 6 anak yang melanggar keyakinan kelas kita, berarti kita akan membuat sebuah sanksi yang diterapkan di kelas kita. Paham? Paham. Oke, sudah kita terapkan keyakinan kelas kita jalani mulai minggu depan. Diingat-ingat, semua anak wajib menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita tulis semua. Oke, cukup sekian. Pak Aris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.